Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lori Muhammad Aditya dengan NIM R1C1230042 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Al-Waluyo angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membawakan sedikit materi tentang mata kuliah tambang umum yang berjudul pengolahan bahan galian, yang dimana untuk bahan galiannya di sini saya mengambil dua contoh bahan galian, yaitu emas dan juga batu bara. Oke, pertama-tama mungkin kita harus mengetahui dulu bahan galian emas dan juga batu bara. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi, yang dimana biasanya emas ini digunakan sebagai perhiasan, investasi, ataupun industri elektronik, dikarenakan konduktivitas dan ketahanannya terhadap korosi atau karat. Kemudian untuk batu bara, dia itu sumber energi vital yang dimana bisa menjadi pembangkit listrik dan juga berbagai bahan-bahan atau proses dalam industri untuk menggerakkan roda perekonomian. Selanjutnya itu proses penambangan dan pengolahan bahan galian emas. Untuk bahan galian emas ini, pada tahap awal penambangan emas dilakukan dengan metode tambang terbuka. Untuk deposit dangkal atau juga biasa digunakan tambang bawah tanah atau underground untuk deposit yang lebih dalam. Biji emas yang diperoleh dari penambangan biasanya masih bercampur dengan mineral pengotor atau biasa disebut tailing dalam jumlah yang besar. Tujuan utama pengolahan emas yaitu untuk memisahkan emas dari mineral pengotor tersebut tanpa mengubah sifat kimia emas tersebut. Berikut adalah tahapan pengolahan emas, yang dimana itu yang pertama adalah pada proses kominusi, yaitu proses crushing atau penghancuran dan juga penggilingan atau grinding pada biji emas menjadi butiran halus. Gunanya untuk meningkatkan luas permukaan biji untuk proses selanjutnya. Yang kedua yaitu konsentrasi gravitasi, yaitu menggunakan alat seperti Switch box atau spiral konsentrator yang memanfaatkan perbedaan berat jenis untuk memisahkan partikel emas yang lebih berat dari mineral-mineral ringan atau biasa mineral pengotor. Yang ketiga yaitu flotasi, yaitu proses pemisahan di mana melibatkan gelembung udara atau reagen kimia. Partikel emas akan menempel pada gelembung dan terangkat ke permukaan sebagai buih konsentrat. Yang keempat itu yaitu proses pengeringan konsentrat, yang dimana konsentrat emas yang telah melalui flotasi tadi kemudian dikeringkan untuk menghilangkan kandungan airnya sebelum siap untuk masuk ke proses peluburan akhir. Untuk ilustrasi proses flotasi emas, pertama-tama flotasi adalah metode efektif untuk memisahkan emas dari mineral pengotor, yang dimana memanfaatkan perbedaan sifat permukaan. Visualnya sebuah sel flotasi menunjukkan gelembung udara mengangkat partikel emas yang telah diberi reagen kimia, membentuk buih konsentrat dan membentuk buih konsentrat di permukaan. Untuk proses ini biasanya itu dilakukan contohnya di tambang emas Freeport. Pada saat proses pengolahan biji emasnya, dia itu menggunakan ini proses flotasi. Selanjutnya itu proses penambangan dan pengolahan batu bara. Hampir sama seperti emas, batu bara ditambang dengan menggunakan metode open pit dan juga underground.
surface maksudnya tadi guys, surface dan juga underground. Tergantung dari kedalaman depositnya. Batu bara hasil penambangan mentah masih mengandung material pengotor, biasanya itu tanah, batuan ataupun juga pirit. Pengolahan batu bara dikenal dengan pencucian atau preparasi batu bara dilakukan untuk meningkatkan kualitasnya dan membuat sesuai standar pasar. Untuk tahapan pengolahannya, yang pertama dia itu ada crushing, di mana batu bara ini dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil agar memenuhi spesifikasi pasar. Misalnya itu kayak ukuran kurang dari 50 mm untuk pembangkit listrik. Yang kedua yaitu cold blending atau pencampuran batu bara dari berbagai sumber atau lapisan berbeda untuk mencapai kualitas dan konsisten sesuai permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu pencucian, gunanya untuk menghilangkan material pengotor menggunakan metode fisik seperti dense medium separation dan jigging yang memisahkan batu bara berdasarkan densitas atau massa jenisnya ya. Dan yang keempat yaitu pengeringan dan penyimpanan. Batu bara yang sudah dicuci dikeringkan untuk mengurangi kadar air, kemudian disimpan di area khusus sebelum didistribusikan ke konsumen. Proses pencucian batu bara atau dense medium separation yaitu metode yang sangat efektif, di mana memisahkan batu bara dari pengotor berdasarkan perbedaan densitas dalam media cair. Mungkin ini adalah poin penambah yaitu manfaat pengolahan bahan galian. Yang pertama itu efisiensi logistik, kedua peningkatan kualitas, ketiga lingkungan lebih baik dan juga produk siap pakai. Untuk kesimpulannya itu pengolahan bahan galian bukan sekedar proses teknis melainkan investasi strategis untuk memaksimalkan nilai sumber daya alam tersebut. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.